Nah, Bapak pegang gini aja, ntar Pak Haji siletin. Ya. Jadi si bagian cacingnya, nah itu begitu dibuka. Loh, dia joget teman-teman. Dia joget teman-teman. Ngapain dia? Kenapa nih? Nggak tahu, Pak. Oh iya, Pak. Hah? Tah. Oh iya berarti tah. Dia lihat buntutnya tadi. Hai teman Panji semua, Assalamualaikum. Sesuai janji Panji kemarin, Panji kan udah sempet ajakin teman-teman buat mampir ke Taman Rekreasi JNJ di Kuningan milik Pak Kiki. Dan hari ini kita akan bermain dengan para reptil yang ada di Taman Rekreasi JNJ Kuningan. Jadi sekarang Panji mau coba cek untuk kondisinya, Pak. Oh, Kayaknya sih sehat, Pak. Alhamdulillah, pengecekin. Kayaknya sehat, tapi nah, iya, karena jarang dipegang jadinya. Kalau ini enggak. Nah, di sini lengkap ya. Jadi di sini di Taman Rekreasi ini Pak Kiki juga sangat menjaga keselamatan dari para perawat hewan yang membantu Pak Kiki untuk merawat juga. Nah, ini ada dua safety tools di sini. Ini namanya safety tools, teman Panji. Di mana di sini ada yang namanya grab stick dan ini ada yang namanya hook. Cuma kalau untuk king cobra sebaiknya tidak menggunakan grab stick karena akan sangat sulit untuk menghandle king cobra dengan alat ini. Benar. Ini bisa digunakan untuk handle naja ya Pak ya. Naja, kobra biasa, terus kayak ular-ular sawah. Itu kita bisa tangkap pakai alat ini. Ya. Oke, kita langsung cek aja. Ini si Kemon namanya. Si king cobra. Oke. Oke, kita lihat. Pak Kiki tuh sebenarnya berani sama king cobra tuh. Berani megang ekornya aja. Suka pura-pura. Oke. Pouch. Kita coba untuk cek dulu bagian mulut ya. Kadang Ya, betul. king cobra tuh punya cacing, Pak. Ya. Kalau misalkan dia sakit tuh di mulutnya suka ada cacingnya. Tapi ini kita cek dulu. Nah, inilah penyakit Panji yang kadang suka agak kesulitan kalau menggunakan ini karena saya dari kecil udah terbiasa pakai tangan. Jadi saya lebih percaya tangan saya ketimbang alat sebetulnya. Betul. Jadi sekarang kita Jangan ditiru ya. pakai ini aja. Nah, ini grab stick alami dari Tuhan, lebih saya percaya. Tapi buat teman-teman jangan. Buat teman-teman mending pakai ini. Nah, sekarang kita buka ya Pak, izin Pak ya. Kita buka mulutnya. Kita cek kondisi taring, kemudian kondisi mulutnya seperti apa. Nah, ini taringnya. Ada taring di sini ya, teman-teman. Nih. Ada taring sebelah kanan. Nah, ini taringnya aman, nggak bengkok, nggak longgar, nggak biasanya Utuh ini, ya? Utuh. Ini bagian bawah kanan bersih ya, nggak ada lendir, dia nggak pilek, nggak snot. Alhamdulillah semuanya aman. Mata juga nggak gagal shading, biasanya ada bekas kulit lamanya tertinggal di matanya, tapi ini aman. Oh ini Pak. Oh, Bapak punya jarum nggak Pak sama Jarum sama silet? Ya. Waduh, itu dicari ya. Nah, ini kebetulan ada cacing yang nempel di badan dia nih. Ada satu spot cacing. Jadi Panji mau coba untuk ngeluarin cacingnya biar sehat. Mumpung Panji di sini dan mumpung ketahuan nih ada cacing yang kelihatan di sini, kita akan keluarin cacingnya ya teman-teman. Nih, ada spot cacing. Keraba sama Panji barusan. Nih. Nah, Bapak pegang gini aja, ntar Panji siletin. Silet dulu ya. Jadi si bagian cacingnya, nah itu gitu dibuka. Keras tadi. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini ada parasitnya. Nah, ini udah kita keluarin.
Udah kita bedah barusan dan sekarang udah nggak nempel lagi kan Pak? Betul. Nah ini parasit. Ini parasit cacing ya. Jadi ini asalnya dari makanannya. Kalau ular ini kan memang udah dari kecil udah hidup di sini ya Pak. Betul. Jadi nggak mungkin terinfeksi dari alam. Nah ini nanti kalau dia nggak diambil, nanti berkembang biak kemana-mana makin banyak kena infeksi parasit mati akhirnya. Nah banyak ular di alam tuh mati karena penyakit ini. Makanya sebelum memang dia menjalar kemana-mana, ini untungnya ketahuan, keburu ketahuan. Ini parasitnya kena. Dah alhamdulillah sekarang sehat. Nah next kita periksa yang lain yuk Pak. Ayo. Yuk teman-teman, kita periksa lagi yang lain ya, teman Panji ya. Ya. Ini kita taruh lagi Pak. Wih. Tenang Kemot. Mot. Yuk Kemot masuk. Nah, ini satu lagi nih kebenaran. Apa lagi nih Pak? Sekarang kan lagi musimnya kawin nih buat bertelur ular. Iya Pak. Masih Benar. ingat nggak nih? Loh, ini kan ular dari aku juga Pak. Yang dulu dari Panji. Iya, Platinum. ini ada Platinum Redux Pattern Yang sama betinanya. Tiger Platinum Iya. F0 Amerika nih. Wah, bener birahi Pak. Birahi ya. Birahi parah ini. Mudah-mudahan nih tangan Panji bisa menghasilkan nanti yang bagus-bagus. Panji. Saya bantu ekornya. Belum tarik. Iya Pak. Wah. Ini tenaganya udah segini sih. Ngeri. Ish. Masuk. Jadi kita Buka harus aja. Buka aja. ditutup dulu aja jangan lupa. Tutup dulu, jangan dulu. Ininya ditutup dulu. Oh ya. Oke. Alhamdulillah. Jadi untuk memindahkan indukan kita harus cepat. Jangan lama karena ketika si jantannya nanti ketahuan dipindahin, panik. Bak. Mas, Langsung aja ya. 2, 3. Supaya aman dikunci-kunci lagi ya. oke. Nah, Alhamdulillah nuhun. ini udah Panji. ya Pak. Jadi nanti Pak, kalau Panji saranin, nanti malam jam 10 aja bukanya. Oh, malam-malam Ya, ya. nah ini kan kandang ada sekatnya teman-teman. Jadi walaupun jantannya ada di sebelah kiri, betinanya ada di sebelah kanan dan terhalang oleh sekat ini nanti Pak Kiki tinggal tuh. Buka aja ya. Oh, tuh. Udah mau masuk. Tapi jangan Udah, dulu ya. jangan dulu Pak. Ya. Sebaiknya sih kalau saran Panji sih sebelum disatuin, sebelum nanti ini dibuka sekat, kasih makan dulu Pak. Yang ini. Tambahan nutrisi. Kelinci satu masukin biar dia makan, Oke. ngelok. Panji nyiriin Pak anaknya nanti kalau Siap. Loh, dia joget teman-teman. Joget. Dia joget teman-teman. Ngapain dia? Kenapa nih? Nggak tahu Pak. Itu ada kobra putih Pak. Nah, ini sama yang itu tuh. Sama yang ini ya. Ini yang normal. Normalnya. Itu yang albino. Seperti normal sama albino. Nah, jadi gini teman-teman. Pemelihara ular eksotik itu tidak hanya menyukai piton dan ular tidak berbisa. Ya. Ada seperti Pak Kiki juga merupakan orang yang suka sama hewan berbisa tapi eksotik dan unik. Betul. Nah, diantaranya adalah Naja quotia atau ular kobra Thailand. Ya. Nah, kobra Thailand ini sejak tahun 90 sudah banyak ditangkarkan oleh para peternak di Thailand untuk menjadi kebutuhan satwa peliharaan. Karena memang di dunia ini tuh banyak juga orang-orang hobi yang memang mereka suka memelihara hewan yang berbisa. Tapi tenang teman-teman, biasanya hewan-hewan yang dari Thailand ini mereka sudah dikebiri. Dalam artian
sulit untuk dikembangbiakan di Indonesia. Untuk menjaga populasinya nggak banyak, Pak. Gitu. Jadi aman. Jadi di sini Pak Kiki memiliki hewan-hewan ini murni untuk edukasi sifatnya. Jadi untuk perbandingan antara kobra kita sama kobra di luar negeri sana. Terus Pak Kiki juga punya anaconda, teman-teman. Nah, ada anaconda masih anak. Masih anak. Mau lihat Mau dong, anaconda? Pak. Kita lihat ya sekalian kita review, teman-teman. Ini Pak. Oke, teman-teman mungkin kalau misalkan kalian suka lihat film-film Hollywood ya, film luar, itu kalian akan pernah lihat yang namanya anaconda atau ular yang ukurannya bisa sangat besar sekali. Dan ternyata di JNJ juga ada koleksinya anaconda. Hybrid ini hybrid. Ini hybrid antara yellow dan green ini. Soalnya beda motifnya, Pak. Benar. Motifnya beda ini bagus ini, Pak. Nah ini teman-teman, ini anaconda asal dari Amazon. Dan kalian jangan lihat kecilnya ya. Kalian jangan lihat kecilnya, tapi kalian lihatlah ketika dia nanti dewasanya. Ular ini bisa tumbuh dengan diameter yang sangat besar, bahkan kabarnya bisa mencapai diameter 2 meter untuk diameter lingkar tubuhnya. Sedangkan untuk maksimal size-nya sendiri, panjangnya, anaconda bisa mencapai panjang itu lebih dari 8 meter. Yang ini mungkin baru setahun ya Pak ya umurnya. Ya. Jadi masih kecil. Antara setahun setengah lah gitu. Tapi nanti mungkin kalau misalkan 5 atau 6 tahun lagi kita ke sini, kita lihat sebesar apa ini nanti. Terus mungkin sama tempat, terus makanannya pengaruh ya buat dipus atau enggaknya biar Betul, cepat Pak. besar ya. Bagus banget ini. Dan ini ternyata jinak ya Pak. Jinak. Jinak banget ini. Kalau ini sering dipegang. Oh gitu, Bapak sering pegang? Emang kesayangan Pak Kiki kayaknya emang ya? Nah, ini kan banyak yang nanya juga nih Pak Kiki. Anaconda sama piton bedanya apa Bang? Katanya gitu. Nah, bedanya adalah anaconda ini adalah golongan dari boa teman-teman. Dari keluarga ular boa. Betul Pak, jadi mereka ini opopipipar. Jadi mereka ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Sedangkan piton berkembang biak dengan cara bertelur dan mengerami telurnya ya Pak. Nah, sedangkan kalian tahu nggak kalau anaconda ternyata Pak, anaconda tuh bisa bereproduksi walaupun mereka tidak memiliki jantan. Oh, berarti punya dua kelamin gitu atau bisa membuahi dirinya sendiri Pak, betul. Ya. Jadi mereka ini parthenogenesis tapi nggak sejati. Ada lagi kayak itu blue insul juga ya? Begitu? Iya, blue insul kadang bisa Pak. Jadi di golongan Piper juga di insularis itu kabarnya mereka juga adalah hewan yang parthenogenesis. Jadi parthenogenesis itu ada yang sejati, ada yang enggak. Kalau yang sejati itu yang sama sekali nggak pakai jantan, mereka udah bener-bener bisa berkembang biak kayak pep snake, ular kawat. Nah kalau ini dia walaupun dia parthenogenesis, tapi jenis hewan seperti ini dia masih kadang membutuhkan dari ini Pak, dari jantannya. Nah yuk Pak, kita balikin lagi ke kandang. Wow, ini indah banget. Green X Yellow yang cantik sekali. Ini luar biasa Pak, juara ini Pak. Anacondanya bagus banget. Asli bagus. Bapak katanya punya king cobra yang warnanya orange Pak. Yang orange kan ada. Tuh. Mau coba dikeluarin juga? Tar dulu, ini Piper apa warna biru Pak? Widih, Itu blue insul ini ya. teman-teman juga kayaknya masih belum tahu nih, belum pernah lihat. Nih, kalau misalkan kalian jalan-jalan ke Nusa Tenggara Timur ya, mulai dari Nusa Tenggara Barat area Bima, kemudian Nusa Tenggara Timur tuh area Komodo, sampai di Flores ya, kalian bakal lihat Piper biru ini. Piper biru ini asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Blue insularis, warnanya biru. Kita review dulu sebelum kasih orange Pak. Ini, biar teman-teman tahu, biar teman-teman bisa tahu bahwa ular itu warnanya beragam ya teman-teman ya. Cuma ini, yang ini nih berbisa ya teman-teman. Jadi bisa, tinggi juga. bahaya kalau misalkan sampai kita tangkap pakai tangan. Jadi kita harus menggunakan tools untuk nangkap si terbang. Ular ini. Nah, teman-teman lihat. Wow, warnanya lihat indah sekali teman-teman. Piper biru dari Nusa Tenggara Timur ya. Buat kalian yang tinggal di area sana pasti kalian sering lihat ya ini ya. Ya, ular dari Indonesia bagian timur itu emang indah-indah Pak. Bagus. Warnanya cantik-cantik, tapi salah sayangnya banyak berbisa. yang berbisa. Awas itu. Cantik tapi berbisa ya. Nah, untuk kelas Piper ya, untuk kelas Piper, Blue insularis
merupakan hewan yang sebetulnya memiliki bisa yang mematikan. Namun, catatan kematian akibat gigitan dari ular ini itu tidak terlalu banyak, teman-teman. Jadi tidak terlalu terdata banyak ya Pak ya. Paling korbannya bengkak, nekrosis, terus cacat gitu. Jadi jarang kalau misalkan sampai meninggal. Cuma posisinya, apapun alasannya kita harus hati-hati terhadap ular ini. Karena jenis viper itu adalah ular yang cukup berbahaya ketika menggigit. Apalagi ketika mereka gigit setelah. Betul. Bahaya banget. Oke. Daripada kita review si blue ini terlalu lama, kayaknya review si orange lebih menarik nih Pak. Siap. Oke, kita taruh dulu. Orange. Next, King Cobra. kita akan cek King Cobra orange, ya teman-teman. Oke. Sama ini juga Ji, hati-hati, jarang dipegang. Iya Pak, siap. Coba kita cek. Ini badannya Pak, wah, bagus banget. Gimana nih? Hese, Pak. Sip. Oke. Loh, dia joget teman-teman. Joget. Dia joget teman-teman. Ngapain dia? Kenapa nih? Nggak tahu Pak. Ngederek-dek dipegang sama Panji, ngegeter. Malu dia. Takut. Woi, kenapa ya? Wah, ternyata karakternya pasif ya Pak ya? Maksudnya nggak seberapa agresif kayak King Cobra yang dari Jawa ya? Kalau sudah keluar kandang ya, tapi kalau Gitu di ya? kandang masih... Joget. Lihat otot-ototnya teman-teman. Lihat, kenapa dia? Caper, cari perhatian. Yang goyang patah-patah itu artis dangdut, bukan kamu. Kamu ular ngapain goyang patah-patah? Kenapa ya? Itu. Ini genit Pak. Kacau Pak, bener joget. Ganjen. Ganjen banget lihat teman-teman. Apa sih? Teman Panji lihat, ini unik. Sumpah ini kejadian unik. Saya juga baru lihat nih. Sumpah ini kejadian unik. Saya seumur hidup baru ngeliat nih ular joget. Jelas ini warnanya beda. Beda banget Pak. Yang lebih beda lagi sifatnya juga Pak. Kenapa dia keluar dari kandang tiba-tiba joget kayak gini Pak? Terus dia cari-cari perhatian. Ini King Cobra berasal dari Sumatera. Tepatnya di areal Sumatera bagian utara biasanya. Jadi King Cobra dari Pematang Siantar, Medan, hingga Bahorok, Aceh, itu warnanya agak orange. Jadi ini dari Sumatera dan beda ya, dia bukan ular King Cobra Jawa. King Cobra ini warnanya kadang orange, kadang kemerahan. Terus yang ini kok karakternya unyu banget ya. Nah ini yang emang mencolok banget warna orange yang ada di bawah lehernya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat, kalau misalkan Panji angkat ya, dan Panji liatin bawah bagian lehernya sini, ya teman-teman ini tolong jangan ditiru ya. Nah ini, warnanya orange teman-teman. Nah cuma ini kalau misalnya ada pertanyaan, loh Kak Panji itu kok ularnya kayak jinak gitu? Gak ada ular jinak, apalagi King Cobra ya. Ular itu gak ada yang jinak, cuma ini sudah terbiasa dengan manusia, akhirnya sifat liarnya hilang. Nah cuma sewaktu-waktu ketika dia bad mood, dia bisa sewaktu-waktu gigit. Kalau piton gigit gitu aman, anaconda gigit aman ya Pak, paling sobek. Nah kalau ini gigit, Tapi Bapak, punten ini mah Panji bukannya songong, belengong ke orang tua ya Pak ya. Tapi dia meluk-meluk kaki saya terus dan dia lendet-lendet. Bapak terima kasih. Bapak, ya kita ikut ke Purwakarta ya. Ya, yuk ke Purwakarta. Kenapa? Di kandang rusak. Orai naon? Warna hitam. Hah? Ji, coba dicek. Yuk, itu cek, cenah kayak ada ular di Kita cek ular dulu ya. di dalam kandang rusak. Enggak, di sebelahnya Pak. Oh, di sebelahnya. Orang naon? Enggak tahu. Yuk. Lobang-lobang kayaknya ya. Oh iya Pak. Hah? Tah. Oh iya berarti tah. Dia lihat buntutnya tadi. Kah?
Sebelah mana? Terus kan itu bawah kan selokan gede, Ji. Ya suka ada sih. Itu solokan ya, Pak? Oh, jadi emang... Banyak biawak, banyak. Ya ular juga suka ada, cuman kita ya tangkepin. Iya, Oh, ular masuk sini ya. sih sebenarnya apa sih, Pak? Iya. Ular masuk sini. Ngambil rusak meren. Enggak, kadang mereka nyari ini, Pak, nyari makan. Ini kan tuh. Kalau misalkan lihat nih, ini ada... Ah, iya. Tuh kan, ada burungnya. Ada burungnya. Udah jangan kasihan. Kasihannya, Pak, ya. Ada banyak burung yang bersarang Burung di pipit, pohon-pohon. Jadi bisa Bondol jadi lah, ada ular masuk sini tuh emang dia nyari makan. Cuma sebenarnya teman Panji, ular masuk ke areal Taman Rekreasi JNJ itu ular apes. Dan Ya, kita tangkap. Kita pasti kalau tangkap. Karena emang rata-rata di sini orang-orangnya berani sama ular. Iya. Oke. Ayo, Mar. Kita cari. Oh iya, Pak. Hah? Tah. Oh iya berarti tah. Dia lihat buntutnya tadi. Tah. Ais gigit. Ois. Oke, ternyata ini seekor Trimeresurus punisius, teman-teman. Ular Viper coklat tanah. Sebenarnya ular ini tuh jarang banget kelihatan naik ya. Ini karena ada habitat berair di bawah situ dan itu adalah solokan. Terus biasa di sini mungkin rame. Rame. Ya. Biasa kalau rame itu dia takut, Pak. Nggak mungkin kalau misalkan rame manusia mau naik ke sini karena dia menghindari keramaian. Tapi karena memang sepi, kondisinya lagi tutup sementara, dia nyari makan sampai ke atas. Ketahuan sama Mang Umar apes. Berarti kali-kali nanti kita harus ke sana lagi. Tapi Bapak belum punya koleksi punisius kan? Belum. Belum punya koleksi ular jenis ini? Buat edukasi di teras sana? Udah kita pelihara aja. Hah? Kita Piara aja. Ini ular display yang datang sendiri dari alam ke sini ya, teman-teman. Menyerahkan diri kalau misalkan ketemunya sama warga bisa mati, Ya, kepalanya pasti, hancur, ular apa aja dibunuh. pasti dibunuh. Kalau di sini daripada kita lepas lagi, nantinya nanti justru masuk naik lagi ke justru sini, nanti bahaya. malah bahaya. Mendingan kita save di JNJ untuk nantinya bisa jadi ular display untuk ilmu pengetahuan juga untuk pengenalan. Nah, ini agresifnya ular ini lebih dari agresifnya ular hijau ekor merah. Jadi ketika kita sentuh bagian sini, dia langsung gak segan-segan buat nyerang dan gigit ya, teman Panji semua. Iya, Pak, nih Pak, lihat Pak. Ini kalau misalkan kita sentuh aja bagian sini, dia langsung. Ya, teman Panji bisa lihat nih. Kita coba lagi. Ya, dia langsung. Dia bener-bener galak banget. Bener-bener ular galak yang pasif. Jadi dia selain ini. Nah, selain dia galak, dia pasif juga. Nah, ini sebenarnya semua jenis ular ketika mereka sudah sudah bisa dibilang sudah menyerah untuk menyerang, mereka akan cenderung untuk menghindar, Pak, daripada menyerang kita. Hampir semua ular begitu. Hampir semua jenis ular kayak gitu. Jadi teman-teman, intinya ketika tidak diganggu, ketika kita hanya jauhi, bahkan jenis ular viper seperti ini pun mereka bisa aman. Iya, ada wadah, Mang Umar, biar kita wadahin. Karung atau plastik atau ember. Nah, oke, sekarang kita masukin. Pakai ini nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa, Pak. Nah, caranya gini, Pak, kalau untuk ngamanin viper. Ya. Mang Umar sini, Mang. Ya ini. Jadi Mang Umar, coba karungnya dibuka. Nah, dibuka seperti ini, terus kita taruh aja. Udah seperti ini, ya. Yuk belajar. Ntar kalau Panji nggak ada kan bisa rescue sendiri. Ambil, masukin situ. Jadi tanpa harus pakai tangan. Nah, ambil, cantolin, masukin. Jangan pernah pegang pakai tangan. Oke, masukin terus kepalanya, nah, ekornya. Nah, oke. Nah, setelah itu ya. baru kita pegang bagian sisi kiri karung. Coba, Mas. Dari sisi sini ke atas. Nah, ini diganjel dulu.
sarungnya dibolerin. Nah, sok baru diangkat. Langsung tutup, lipat. Dilipat. Nggak dilipat. Bungkus. Nah, yes, safety Kita udah. pelihara aja. Coba pelihara aja. Oke, ya teman Panji. Ular ini bisa dibilang ular yang kasihan ya. Dia salah masuk, mungkin juga cari pertolongan karena di alam makanannya berkurang. Jadi kita putuskan untuk ular ini nanti dipelihara di JNJ agar menjadi sarana edukasi untuk pengenalan. Terkait memang JNJ sendiri tidak memiliki jenis ular Trimeresurus punisius ya Pak ya. Alhamdulillah nih Pak dapat koleksi baru nih Pak. Pak kapan kira-kira buka lagi nih Pak? Nah, kita tetap menunggu aturan pemerintah. Jadi kita berusaha untuk tetap ikut aturan pemerintah dalam pandemi corona ini. Cuman ya itu, batas waktunya belum ditentukan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Doanya aja dari Panji biar cepat buka. Baik Pak, Corona semoga musnah. pandemi ini segera berakhir teman-teman. Pokoknya sehat terus buat kalian semua, dimanapun kalian berada. Sehat terus buat kita semua. Dan tetap stay at home ya. Jangan kemana-mana, belajar di rumah ya Pak ya. Sambil tetap nonton teman Panji. Sambil tetap nonton teman Panji. Oke, kita berdua pamit. Panji pamit, Pak Kiki pamit. Assalamualaikum. Salam lestari. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.